Pernah nggak sih kamu ngerasa gini? Kamu pernah ngasih saran dari hati banget, tapi orang lain malah ngerasa kamu nyerang. Atau kamu lihat orang sukses, terus kamu bilang gini, ini orang padahal biasa aja. Kok bisa udah punya rumah duluan? Padahal yang dilihat itu sama, tapi kenapa yang dirasain beda? Itu karena kita semua nggak benar-benar hidup di dunia yang sama. Kita hidup di dunia yang dibentuk dari cara kita melihat. Bukan cuma dengan mata, tapi juga dengan otak, pengalaman, dan perasaan. Dan ternyata, kadang kita ngerasa udah ngerti segalanya, padahal yang kita lihat itu cuma sebagian kecil dari kenyataan. Halo, selamat datang di Buku Bekas, channel tempat kita ngobrol santai soal buku-buku keren yang bisa bikin kita mikir, belajar, dan mungkin ngerasa nggak sendirian lagi. Hari ini kita bakal bahas buku yang mind-blowing banget judulnya, yaitu Perspective, The Science of How We See the World. Buku ini bukan cuma ngomongin cara kerja mata, tapi juga ngebongkar gimana otak kita bener-bener bikin dunia versinya sendiri. Jadi, kalau kamu sering ngerasa salah paham sama orang, atau merasa dunia ini kayak nggak adil, mungkin jawabannya bukan di luar sana, tapi di cara kamu melihatnya. Coba deh bayangin, kamu posting sesuatu di Instagram. Bukan pamer, bukan flexing. Kamu cuma pengen nunjukin progres, kayak lagi belajar masak, atau ngepost kamar yang akhirnya bisa kamu dekor sendiri setelah nabung berbulan-bulan. Terus ada dua jenis respon yang masuk. Ada yang bilang, wah keren banget, aku jadi pengen mulai juga. Tapi ada juga yang bilang, seperti ini, ih lebay amat, baru segitu doang diposting. Padahal, kamu cuma lagi bahagia, lagi menghargai proses kecil yang kamu jalanin. Nah, itu dia. Yang kamu lihat dan rasain bisa beda banget dari yang dilihat orang lain. Buku Perspektif ngejelasin bahwa kita nggak pernah benar-benar melihat dunia ini secara objektif. Yang kita lihat itu udah disaring sama otak, berdasarkan pengalaman, perasaan, dan pola pikir kita sendiri. Jadi, waktu seseorang lihat postingan kamu, otaknya langsung kerja dengan pengalaman dan isi pikirannya sendiri. Kalau dia lagi termotivasi, dia lihat itu sebagai inspirasi. Tapi kalau dia lagi capek, insecure, atau penuh perbandingan, dia bisa aja ngerasa terganggu. Sama seperti gambar dan kata-kata, tapi maknanya beda-beda. Karena semua orang ngelihat dunia lewat jendela mereka sendiri. Dan kamu juga gitu. Apa yang kamu lihat hari ini, itu hasil dari cara kamu memaknai hidup kamu sendiri. Kita tuh sering mikir, kalau lihat sesuatu berarti itu kenyataan. Tapi ternyata nggak sesimpel itu. Mata kita cuma kayak kamera, tugasnya cuma ngambil gambar. Yang nentuin apa yang sebenarnya kita lihat adalah otak. Jadi kayak gini, setiap kali kamu buka mata, cahaya masuk, gambar ditangkap retina, dan terus dikirim ke otak dalam bentuk sinyal listrik. Tapi gambar itu masih mentah banget, belum ada artinya. Otak yang ngolah semuanya kayak kasih warna, kasih bentuk, ataupun kasih makna. Misalnya nih, kamu lagi duduk di kafe. Kamu lihat seseorang yang senyum ke kamu, tapi dari jauh, otak kamu bakalan langsung sibuk. Dan hasilnya, apa dia kenal sama aku? Atau jangan-jangan dia senyum ke orang lain, padahal cuma senyum. Tapi otakmu nyusun kemungkinan, ngambil data dari masa lalu, dan menafsirkan senyum itu pakai pengalaman kamu sendiri. Disinilah otak dan mata kerja bareng. Dan karena otak itu nggak netral, apa yang kamu lihat bisa sangat berbeda dari kenyataan sebenarnya. Contoh lainnya, kamu pernah ngerasa kayak ada orang manggil nama kamu, padahal nggak ada siapa-siapa. Tahu kamu ngerasa lihat sesuatu bergerak, tapi pas dilihat kosong, itu bukan hal mistis. Itu karena otakmu yang sedang mengisi kekosongan. Buku Perspektif bilang, otak kita itu punya sistem prediksi bawaan. Dia udah terbiasa
mengira-ngira apa yang akan terjadi biar kita bisa bertindak cepat kalau ada bahaya. Makanya, kadang dia bikin shortcut atau halusinasi ringan supaya kita nggak blank. Nah, yang menarik lagi, kadang otak kita lebih percaya ekspektasi daripada kenyataan. Jadi, kalau kamu udah punya prasangka duluan, entah positif atau negatif, kamu akan melihat hal itu walaupun faktanya belum tentu begitu. Misalnya, kamu ketemu orang baru, dan sebelumnya kamu udah dibilangin temen kamu dari awal kalau dia itu orangnya sombong. Kemungkinan besar, otakmu bakal nyari tanda kesombongan dari caranya ngomong, jalan, bahkan diem. Padahal, belum tentu dia sombong, mungkin bisa jadi cuma pendiam. Pernah nggak sih kamu lihat seseorang, terus langsung ngerasa nggak nyaman, padahal dia belum ngapa-ngapain? Atau kebalikannya, ada orang yang kamu langsung suka, padahal kalian baru kenalan. Nah, itu contoh kecil gimana pengalaman dan emosi kita ngaruh ke perspektif. Buku Perspektif bilang, otak kita tuh kayak gudang data, segala hal yang pernah kita alami, seperti seneng, sakit hati, marah, dan kecewa. Semua itu disimpan, dan tanpa kita sadari, itu semua dipakai otak buat menilai apa yang kita lihat hari ini. Misalnya, kamu pernah dikecewakan sama temen yang kelihatannya ramah banget di awal. Kalau ketemu orang yang mirip gaya bicaranya, otakmu bisa langsung waspada. Bukan karena kamu jahat, tapi karena kamu lagi melindungi diri. Dan ini juga berlaku sebaliknya. Kalau kamu tumbuh di lingkungan yang penuh kasih sayang, bisa jadi kamu lebih gampang percaya dan melihat hal-hal dari sisi positif. Dan emosi juga berperan besar. Pernah nggak waktu kamu lagi sedih, semua hal kayaknya jadi kelihatan suram, notif chat dari teman kamu jadi terasa hambar, dan bahkan cermin pun kayak musuh. Tapi, waktu kamu lagi happy, hal sepele bikin kamu senyum seharian. Itulah kenapa di buku ini dibilang, kita melihat dunia bukan seperti apa adanya, tapi seperti siapa diri kita saat itu. Dan ini penting banget buat diingat, apalagi kalau kamu lagi dalam posisi ngambil keputusan, atau lagi konflik sama orang. Kadang, yang kamu lihat bukan sepenuhnya tentang mereka, tapi tentang kamu juga. Tentang luka yang belum sembuh, atau harapan yang diam-diam kamu punya. Kamu tahu nggak, banyak inovasi besar di dunia ini lahir bukan dari orang yang paling pintar, tapi dari orang yang berani melihat sesuatu dengan cara pandang yang berbeda. Buku Perspektif nyebutin beberapa contoh nyata, salah satunya adalah Temple Grandin, seorang perempuan autis yang jadi pakar perilaku hewan ternama di dunia. Karena autismenya, Temple punya cara melihat dan berpikir yang beda dari kebanyakan orang. Banyak orang bilang itu kekurangan, tapi justru karena perspektifnya yang unik, dia bisa melihat dunia seperti cara hewan melihatnya, visual, detail, dan intuitif. Waktu dia melihat bagaimana sapi-sapi diperlakukan di peternakan besar, dia langsung sadar. Mereka ini stres, takut, dan kita nggak sadar karena kita nggak bisa lihat dari sisi mereka. Dari sana, dia ngedesain ulang jalur pemrosesan hewan yang jauh lebih manusiawi. Karyanya dipakai di lebih dari setengah peternakan besar di Amerika. Dan semuanya berawal dari perspektif yang berbeda. Dan yang bikin aku makin mikir, ternyata kita semua juga punya potensi untuk punya sudut pandang yang beda. Cuma, kadang kita terlalu takut dikira aneh, takut nggak diterima, atau takut dipertanyakan. Padahal, seperti yang ditulis di buku ini, inovasi bukan soal menciptakan dari nol, tapi soal melihat yang lama dengan cara yang baru. Kita bisa lihat ini di mana-mana. Orang yang ngerubah cara kerja tim di kantornya jadi lebih efektif. Atau kamu sendiri, yang mungkin pernah ngelakuin hal kecil yang ternyata punya dampak besar. Karena kamu ngelihatnya dengan cara yang orang lain belum kepikiran. Jadi, kalau kamu sekarang lagi ngerasa beda,
Mungkin itu bukan kelemahan, dan mungkin itu adalah kekuatan tersembunyi kamu. Kuncinya adalah berani percaya sama cara pandangmu sendiri. Karena siapa tahu cara kamu melihat dunia hari ini bisa jadi solusi untuk masalah besar yang belum ada jawabannya. Kadang kita mikir, hidup ini susah karena keadaannya, karena orang-orangnya, atau karena sistemnya. Tapi gimana kalau ternyata yang perlu kita ubah duluan justru cara kita melihatnya? Buku Perspektif banyak ngomongin soal ini, bahwa mengubah hidup bukan selalu soal ganti tempat, ganti kerjaan, atau ganti pasangan, tapi juga soal ganti cara berpikir, ganti perspektif. Contohnya gini, kamu bangun pagi dan lihat langit mendung. Kalau kamu lagi capek, mungkin kamu bakal ngomong gini, hari ini pasti bakalan repot lagi. Tapi di hari yang sama, orang lain juga bisa bilang, wah, cuacanya adem, enak banget buat kerja atau rebahan. Padahal langitnya sama, tapi rasanya beda, karena cara memaknainya beda. Kita nggak bisa selalu kontrol apa yang terjadi, tapi kita bisa memilih dari mana kita melihatnya. Kalimat ini sederhana, tapi bisa banget ngerubah hidup. Bahkan secara ilmiah, ketika kita mulai sadar bahwa perspektif itu bisa dibentuk ulang, kita jadi punya kekuatan buat keluar dari pola pikir negatif yang ngerugiin diri sendiri. Misalnya, kamu gagal wawancara kerja. Kalau kamu lihat itu sebagai bukti bahwa kamu nggak cukup baik, kamu akan makin tenggelam. Tapi, kalau kamu lihat itu sebagai latihan, sebagai jalan untuk jadi lebih siap di kesempatan berikutnya, kamu jadi bisa tetap maju tanpa membenci diri sendiri. Contoh nyata lainnya dibahas di buku ini lewat riset tentang resiliensi. Orang-orang yang bisa bangkit dari trauma atau masa sulit, ternyata bukan orang yang hidupnya paling ringan, tapi orang yang bisa melihat makna dari penderitaannya. Dia bisa bilang ke diri sendiri kayak, aku nggak ngerti kenapa ini semua terjadi, tapi aku percaya ada sesuatu yang bisa aku pelajari dari sini. Dan itu cukup untuk membuat dia terus bertahan. Perspektif yang kita pilih juga bisa mengubah hubungan kita dengan orang lain. Kadang kita kesel sama orang karena kita pikir mereka jahat. Tapi pas kita ubah sudut pandang dan mikir, mungkin dia capek dan mungkin ini cara dia bertahan, rasanya langsung beda. Buku ini ngajarin kita satu hal penting, yaitu kita bukan cuma bisa membentuk pandangan kita, tapi juga bisa membentuk ulang masa lalu dengan cara kita memaknainya hari ini. Itu berarti, kejadian pahit yang dulu kamu anggap sebagai luka, ternyata hari ini bisa kamu lihat sebagai titik balik, atau sebagai pengingat, bahkan sebagai alasan kenapa kamu jadi lebih kuat dari sebelumnya. Jadi, kalau kamu lagi merasa buntu, mungkin yang kamu butuhin bukan perubahan besar. Mungkin yang kamu butuhin cuma berdiri selangkah lebih ke arah kanan dan lihat dari sudut pandang yang lain. Karena kadang sebenarnya hidup nggak berubah, tapi kita yang berubah. Jadi, dari semua yang kita obrolin tadi, aku pengen kamu ingat satu hal penting, yaitu cara kita lihat dunia itu bukan cuma soal mata, tapi juga soal hati dan pikiran kita. Setiap orang punya kacamata masing-masing yang nentuin gimana mereka memahami hidup. Kadang kacamata itu bikin kita lihat dunia lebih cerah, kadang juga bikin kita terjebak di gelapnya pikiran sendiri. Tapi kabar baiknya, kacamata itu bisa kita ganti. Kita bisa belajar buat melihat dari sudut yang berbeda, belajar buat lebih sabar dan empati, dan belajar buat lebih bijak. Kalau kamu mulai mencoba lihat dunia dengan perspektif baru, bukan cuma kamu yang berubah, tapi hubungan kamu sama orang di sekitar juga bisa jadi lebih hangat dan penuh pengertian. Nah, kalau kamu suka ngobrol santai dan belajar dari buku-buku keren kayak gini, jangan lupa subscribe channel Buku Bekas.
Di sini aku bakal terus kasih cerita, insight, dan motivasi dari buku yang bisa bikin hidup kamu lebih berwarna. Kalau kamu pengen baca bukunya langsung dan gali lebih dalam, aku sudah taruh link di deskripsi. Siapa tahu, ini bisa jadi salah satu kunci buat kamu berkembang. Dan ingat, dunia ini indah banget kalau kita bisa melihatnya dari banyak sudut pandang. Sampai jumpa di video berikutnya.